kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua. Bersama saya Novita Tanri. Dan saya Dora Edward. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga mempunyai peranan yang besar dalam memperkenalkan dan mengajarkan tentang budaya dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kita, serta bagaimana menyikapi terpaan budaya luar. Melalui keluarga, karakter kita akan terbentuk sehingga ketika berkecimpung dalam kehidupan bermasyarakat, kita mampu menjiwai budaya kita dan mempunyai landasan yang kuat untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan budaya luar. Kepekaan masyarakat yang mengerti bahwa kehidupan keluarga sebagai hal penting dalam menentukan kemajuan kehidupan bangsa menunjukkan terbukanya penyelamatan negara di masa mendatang oleh masyarakatnya sendiri. Kepekaan penyelamatan kehidupan berbangsa itu termasuk juga tindakan perjuangan penyelamatan bangsa melalui gerakan bersama masyarakat dalam menciptakan suatu keluarga dan rumah sebagai tempat teraman bagi anak-anak. Happy Parenting kali ini akan membahas topik keluarga sebagai tonggak negara. Dan telah hadir saat ini Mbak Anissa Pohan Yudhoyono. Apa kabar Mbak Anissa? Alhamdulillah baik. Mbak. Apa kabar keluarga? Terima kasih sudah hadir Mbak Anissa. Iya, dengan senang hati. Keluarga baik, alhamdulillah sehat semuanya. Suami Aira juga baru ulang tahun kemarin. Oh iya, saya nonton di Instagram tuh. Iya. Yang ke-38 ya? 38. Selamat ulang tahun buat Mas Thank you. Agus. Aira juga bulan ini ulang tahun di Agustus. Oh iya, bertepatan hampir 17 Agustus kalau nggak Iya salah betul, ya. 17 Agustus. Jadi Yang ke usia berapa ya Mbak? Aira tahun ini 8 tahun. 8 tahun, kelas Insya 2 Allah. SD ya? Naik kelas 3. Naik kelas 3 SD. Kelas 3 sekarang. Udah Baik. kelas 3 deh, udah masuk kelas 3. Baru kenaikan kelas Iya, Mbak Anissa. iya. Kita bicara sebagai keluarga sebagai tonggak negara. Apa sih arti keluarga buat Mbak Anissa? Keluarga itu segalanya ya, itu sumber kebahagiaan saya. Tapi juga tentu sumber tanggung jawab yang paling besar untuk saya, terutama untuk orang tua kepada anaknya ya. Itu sih. Keluarga sebagai tonggak negara, dan kita juga ketahui bahwa keluarga sebagai pendidik terutama dan pertama di dalam kehidupan seorang manusia. Mendidik Aira, kita mulai dari Aira dulu nih, semata wayang, si cantik yang mirip sekali dengan ibunya. Mendidik Katanya Mbak, kata sangat anaknya ya. enggak. Oh gitu, mirip Kata ayahnya anaknya ya. dia mirip papinya katanya. Oh mirip papinya, bukan mirip eyangnya ya. Enggak, dia bilang nggak maunya mirip papi ya. Oh sudah. gitu. Tidak apa-apa. Yang mendidik Aira pertama kali sebagai seorang ibu baru 8 tahun yang lalu, ada kesulitan nggak atau memang sudah membekali diri dengan ilmu parenting? Tentu pasti semua punya anak pertama itu adalah suatu hal yang baru ya, kaget-kaget jelas pasti ada gitu. Tapi tentu yang namanya orang tua itu memang nggak ada sekolahnya, kita belajar dari pengalaman, kemudian dari pengalaman orang lain juga, dan sekitar kita gitu kan. Jadi ya memang nggak mudah lah. Tadi yang seperti dibilang juga Mbak Novita dan Mbak Dora kan the hardest job that I ever love. What tadi apa? The hardest job you will ever love. Iya, the hardest job that you will ever love gitu. Dan itu benar gitu kan. Kayaknya kok susah banget gitu ya. Gemes Tapi gitu ya. tapi nagih gitu kan. Maksudnya tambah hari tambah tahu selahnya menjadi orang tua seperti apa. Tapi memang susah sih. Dalam 8 tahun kehidupan Aira, ada masa-masa yang paling gemesin, paling yang sulit dan juga paling dicintai. Ada nggak momen mungkin pada saat throwing tantrums pernah mengalami itu nggak? Alhamdulillah, Aira itu anak yang sangat mudah untuk dibesarkan gitu ya. Jadi kalau
teman-teman punya keluhan ini itu, kok saya bilang saya kok nggak pernah ya ngerasain Nggak itu nemu gitu itu di ya. Aira ya. Dari kecil sampai sekarang itu nggak ada yang significantly kayak tantrum, terus kemudian dia tumbuh gigi, badannya panas, dia uring-uringan, itu nggak juga gitu. Jadi terus kayak nakal lah, kemana kan dia anaknya diem gitu kan, coret-coret tembok, semua orang pernah mengalami, saya nggak pernah mengalami gitu. Saya bilang apa ini anak yang terlalu baik, atau karena mungkin juga saya dari awal sudah memberitahu mana yang harus boleh, mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, apa mungkin begitu gitu kan. Jadi memang berjalan dengan, karena saya orangnya bukan orang yang well organized atau well planned gitu ya, termasuk juga dalam mendidik. Mengalir begitu aja ya? Begitu saja, saya ngeliat karakter anak saya seperti apa, terus kemudian ya saya hanya menunjukkan bahwa yang betul tuh seperti ini, yang tidak betul tuh seperti ini gitu. Jadi mungkin anaknya pun juga dari kecil sudah belajar gitu apa yang seharusnya dia lakukan atau tidak dilakukan, tanpa saya harus bilang nggak boleh, no gitu. Itu kan saya jarang sekali, karena mungkin juga dari Mbak Novita juga dulu dari saya belajar bahwa untuk memberitahukan anak itu nggak boleh dengan larangan, tidak boleh, jangan selalu dilarang anak itu kan. Jadi saya hanya menunjukkan aja ini yang harus yang seharusnya gitu. Saya ingat pada satu momen Mbak Anissa pernah share bahwa Aira telat berbicara, bahwa ternyata speech delay pada saat itu ya. Padahal waktu dicek ternyata ada permasalahan dengan pendengarannya. Memang pasti yang hal yang paling yang paling susah menjadi orang tua itu untuk saya sendiri adalah ketika melihat ada anak sakit itu pertama ya, atau ada sesuatu yang mungkin ada yang something wrong nih sama anak ini gitu kan, yang termasuk salah satunya speech delay gitu. Untung waktu itu ketika itu saya tinggal kebetulan di Amerika ya. Dan yang pertama, karena namanya orang tua baru, kita nggak tahu ya sampai umur waktu itu Aira 1 tahun, seharusnya dia sudah bisa berkata berapa kata. Menurut orang tuanya, dia udah bisa manggil orang tuanya, itu menurut saya udah normal gitu. Tapi menurut dokternya ini ada sesuatu yang mungkin harus diteliti lebih lanjut gitu. Terus kemudian diteliti lebih lanjut, dikirim. Kalau di sana tuh dokter juga udah bisa menganalisa dari awal gitu, kalau misalnya anak ini ada indikasi perkembangan tidak sesuai umurnya. Kemudian di sana juga mereka ada early intervention namanya ya, untuk mengecek ada apa dengan anak ini kalau memang dia tidak pas pertumbuhannya. Kemudian dikirim ke rumah, itu dilihat normal semuanya, nggak ada masalah, intelijensianya bagus, communication dengan orang lain juga dia bisa menanggapi gitu kan. Waktu itu masih setahun, masih unyil banget. Terus kemudian ya udah dia dicek ke dokter, kata dokter anaknya ya udah kita lihat kenapa dia speech, kita lihat dari pendengarannya. Ternyata saya pikir aduh deg-degan, ada apa ini gitu kan. Ternyata hanya karena alergi. Karena ini mungkin yang masih belum banyak orang tua tahu gitu, bahwa alergi itu dia memproduksi cairan yang berlebihan di dalam rongga kuping yang menghubungkan dengan hidungnya, sehingga dia kalau mendengar seperti bindeng lah kalau kita ya. Kalau kayak seperti dalam air katanya gitu. Kalau kita lagi flu kan juga kita kayak mendengar juga tidak jelas. Nah, untuk anak-anak yang dalam tahap belajar bicara itu sangat mengganggu, sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia ucapkan, karena dia pun mendengarnya kan juga tidak jelas. Ketika anak belajar berbicara itu kan apa yang didengar itu yang bisa dia menjadi pelajaran untuk berbicara. Nah, akhirnya ya itu yang harus diatasi dulu gitu. Tapi kemudian saya pindah ke Indonesia, alerginya hilang, maksudnya alerginya berkurang, langsung tiba-tiba bisa bicara. Tapi kemudian saya balik lagi kan ke sana kan, balik lagi ke sana, akhirnya memang harus diberikan dikasih tindakan, dikasih cup, sehingga kalau cairannya keluar. Nah, begitu cairannya keluar, dia mungkin kaget ya ngedengar kok tiba-tiba suara begitu langsung jelas. Lama dia langsung bisa bicara, dia langsung bisa ngoceh setelah langsung itu, terus kaget ya. 2 bahasa langsung gitu kan. Jadi ada kesulitan nggak Mbak Anissa pada saat mengajarkan 2 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa dari kakek neneknya? Enggak juga ya? Belum. Kesulitan sih enggak, cuma karena memang saya kebetulan dari Aira kecil tuh tinggalnya di Amerika gitu kan. Jadi mau tidak mau memang kan Aira juga sekolah di sana dan lain sebagainya. Jadi mau tidak mau memang dia harus belajar bahasa selain bahasa ibunya gitu. Nah, jadi saya pisahkan. Saya juga belajar Mbak Novita juga kayaknya. Dipisahkan, kalau di sekolah dia harus belajar pakai bahasa Inggris, di rumah kita full pakai bahasa Indonesia. Di rumah tetap menggunakan bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia. Konsisten ya Mbak? Konsisten, harus konsisten. Tidak dicampur-campur. Kadang-kadang susah ya, kadang-kadang nyautin pakai bahasa Inggris, kadang-kadang kita suka lupa juga pakai bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah karena memang mungkin syukur alhamdulillah anaknya juga cerdas gitu ya, jadi dia bisa membedakan lah kapan dia harus memakai bahasa Indonesia, kapan dia harus memakai bahasa Inggris. Dan sekarang sih alhamdulillah kemarin malah bahasa Indonesianya kan
bapaknya pulang, kami bolak-balik ya ke Amerika tuh sempat setahun setengah, kemudian kembali ke sini 4 tahun, balik lagi ke Amerika kemarin baru pulang tahun lalu, setahun lagi. Bapaknya udah khawatir banget nih, anak setahun aja di sana kan sangat absorb banget ya kalau untuk bahasa ya, takutnya pulang ke sini bahasa Indonesia berantakan. Ternyata ketika kami menyekolahkan di Indonesia, dia setahun kemarin pas kenaikan dapat awards bahasa Indonesia terbaik lah ya, Excellence Awards in bahasa Indonesia. Jadi saya bilang tuh, kamu nggak usah khawatir, anakmu tuh dia udah ngerti kok gitu. Anakmu ya? Anakmu tuh udah ngerti. Anaknya kayaknya lebih mirip papinya ya. Anakmu kok udah kayak gitu, anakmu. Untung yang bagus-bagus ya. Iya. Jadi anakmu, karena biasanya kalau bilang anakmu biasanya yang jelek-jelek. Nggak bagus ya. Anakku kalau itu. Baik, menarik sekali. Nanti saya ingin sambung di segmen kedua, bicara tentang bagaimana sih pola pengasuhan Mas Agus dengan Mbak Anissa. Boleh. Ada perbedaan Ada perbedaan ya? nggak? Karena berawal dari dua dunia yang berbeda ya, Dua kepribadian, dua karakter yang berbeda. Iya. Oke. Baik pemirsa, kami akan kembali, tetaplah di Happy Parenting.